Baik, sekarang acara kita yang seterusnya adalah perbincangan sekolah sahabat yang akan dipimpin oleh Elder Salmon sebagai moderator kita, dan PhD Imbuhan Patrick, dan Elder Evangelim serta Elder Solitin Doriman. Maaf kalau salah sebut. Mereka ini akan memimpin kita bersama-sama dalam perbincangan sekolah sahabat. Tapi sebelum itu saya akan bacakan kita punya ayat hafalan dalam perbincangan sekolah sahabat kita pada sahabat ini yang terdapat dalam Kejadian 45 ayat 5. Saya bacakan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Itu ayat hafalan kita dalam perbincangan sekolah sahabat kita pada sahabat ini yang bertajuk istirahat, perhubungan, dan kesembuhan. Jadi masa dan ruangan ini saya serahkan kepada Elder Salmon. Terima kasih. Terima kasih pemimpin acara. Perpisahan kesabaran senang tada sahabat. Shalom, umat insanan ngai. Jadi satu kesempatan yang sangat baik bagi dua daerah, ya, gereja daerah Rangalau dan juga daerah Keningau untuk bersatu dalam pada sahabat ini. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan sekolah sahabat, baik kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kiranya saat ini Roh Suci-Mu beserta dengan kami, membimbing kami sepanjang perbaktian sekolah sahabat ini, agar segala apa yang dibincangkan adalah sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi pedoman dalam kehidupan harian kami sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, di sini bersama dengan saya pada pagi ini adalah panel pertama, Pastor Imbuhan Patrick. Adakah dia bersama dengan kita? Dalam paparan saya hanya melihat ada dua saja. Saya rasa dia ada bersama dengan kita. Panel kedua adalah Elder Evandi Lim, ya. Oke. Evandi Lim, dan juga panel ketiga Elder Solitin Doriman. Ini saya punya cikgu nih dulu di SAS. Ya, lama tidak bertemu. Apa kabar cikgu? Senang tamat deh. Senang tamat. Baiklah, untuk perbincangan sekolah sahabat pada hari ini, ya, saya tidak akan bercakap banyak sebab kita ada panel-panel yang hebat-hebat ini. Ya, tajuk pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini adalah istirahat, perhubungan, dan kesembuhan. Ya, dan untuk ayat hafalan kita boleh lihat dalam Kejadian 45 ayat 5, berbunyi seperti ini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, kerana kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, Kejadian 45 ayat 5. Dan untuk sesi perbincangan sekolah sahabat pada hari ini, saya sudah pun menyediakan soalan-soalan. Saya percaya kita semua sudah pun membaca pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini. Jadi untuk meringkaskannya, kita hanya menggunakan soalan-soalan agar ia dapat merungkai secara keseluruhan isi pelajaran sekolah sahabat pada sahabat ini. Baik, untuk pelajaran ataupun persoalan yang pertama, ya, saya tujukan soalan ini kepada Pastor Imbuhan, ya, Pastor Imbuhan. Dan kalau kita lihat ayat hafalan tadi, ya, kalau kita lihat ayat hafalan tadi, seolah-olah tindakan saudara-saudara Yusuf, ya, menjual Yusuf sebagai hamba
ke Mesir merupakan satu rencana bagi Tuhan. Ya, itu adalah kata-kata Yusuf sendiri. Dan kita melihat bahwa ia adalah seperti satu rencana Tuhan. Bagaimana pandangan Pastor Imbuhan? Di Shalom, selamat hari Sabat buat kita semua. Kembali lagi kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat, suatu tajuk yang menarik ya, yaitu istirahat, hubungan, dan juga penyembuhan. Jadi terima kasih yang langsung pertanyaan tadi. Terima kasih Elda untuk pertanyaannya. Jadi apakah itu merupakan sebahagian dari rencana Tuhan? Jadi kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 45 ya, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kalau kita baca di sana sangat jelas firman Tuhan mengatakan ya, di mana Yusuf sendiri menyimpulkan kepada saudara-saudaranya bahwa keberadaan Yusuf di Mesir, dia dijual sebagai budak, adalah merupakan rencana Tuhan. Kita boleh lihat dan perhatikan di dalam Kejadian 45 ayat 7 dan 8 khususnya ya. Kejadian 45 ayat 7 dan 8 khususnya. Saya baca di sana. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, ya. Perhatikan, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat khususnya 7 dan 8, ini merupakan rencana Allah ya. Kalau kita lihat dari Yusuf dijual, setelah itu dia ke rumah Potifar, sehinggalah dia dipenjarakan, dan setelah itu pada waktu yang tepat, dia keluar dari penjara, dan dia menjadi Perdana Menteri Mesir setelah menafsir mimpi Raja Firaun. Lalu, Yusuf menikah dan memiliki 2 orang anak. Dan ketika itu, setelah itu, wabah kelaparan pun tiba seluruh bumi. Dan Yusuf pun membuka segala lumbung, dan kemudian suatu hari, disinilah saudara-saudaranya muncul di Mesir. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana perjalanan alur cerita dari kisah Yusuf ini, kita dapat lihat di sini Tuhan menempatkan Yusuf di Mesir justru untuk memelihara kehidupan saudara-saudara, termasuk orang tua mereka semua. Jadi ini merupakan rencana Tuhan. Disinilah Yusuf benar-benar menemukan istirahat di dalam Tuhan. Jadi, oleh itu kita dapat juga perhatikan Yusuf menerima segala kepahitan, ya, kepahitan di dalam hidupnya sebagai rencana Tuhan. Jadi rencana besar Tuhan bukan terjadi untuk diri dia saja, tetapi juga semua keluarganya dan bahkan termasuk negeri Mesir sekalipun. Jadi saudara-saudari, bila berbicara mengenai rencana Tuhan, tentu pasti setiap kita Tuhan punya maksud atas rencana ya. Rencananya setiap kehidupan kita. Sebagaimana juga Yusuf ya terlibat di dalam rencana Tuhan, demikian juga kita juga pasti Tuhan punya maksud atas rencananya setiap kehidupan kita. Namun kita akan ingat, di dalam rencana Tuhan pasti tidak terlepas yang namanya kepahitan, ya. Diizinkan kepahitan di dalam kehidupan kita, sebagaimana juga Yusuf memiliki atau menerima kepahitan. Jadi demikian dalam kehidupan kita, baik di dalam hubungan keluarga maupun jemaat dan masyarakat. Tuhan pasti punya rencana di dalam memelihara kehidupan kita. Rencana Tuhan pasti indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebagaimana lagu yang pernah kita
dengar ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi setiap hidup kita pasti Tuhan merencanakan dan pasti tidak terlepas kepahitan yang diizinkannya, tetapi yang pastinya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan itu saja untuk menjawab pertanyaan itu, jadi saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih Pastor Imwan, cukup jelas rencana ya Tuhan sangat indah bagi kelangsungan bangsa Israel. Nah, secara keseluruhannya kita lihat bahawa dalam ayat hafalan ini sebenarnya kuasa kita melihat bahawa kuasa mengampuni ya dan melupakan kesalahan, memberikan istirahat yang sejati. Nah, secara keseluruhan kita melihat bagaimana kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ya pada sabat lalu dan sabat ini kita terus belajar tentang kisah hidup Yusuf dan bangsa Israel itu sendiri. Nah, dan bagaimana Yusuf memberikan pengampunan ya, sesama keluarga dan membina hubungan keluarga yang sudah retak. Okey, untuk soalan seterusnya saya tujukan kepada Elder Epandi Lim ya. Orang yang paling dekat jika menyakiti kita lebih sakit berbanding dengan orang lain yang menyakiti kita ya, betul ya. Nah, Yusuf mempunyai kesempatan untuk membalas dendam terhadap saudara-saudaranya ya. Bagaimanakah prinsip Alkitab dapat membantu masalah hubungan dalam keluarga? Yes, terima kasih Pak Globem, sahabat kepada pimpinan. Soalannya adalah apakah beberapa prinsip Alkitab yang perlu Anda tetapkan pada apa saja kesulitan dalam hubungan keluarga yang Anda alami sekarang. Kalau kita melihat ada beberapa prinsip praktikan dalam kehidupan dia sewaktu situasi yang berlaku di Mesir pada waktu itu ataupun seluruh kehidupan dia. Nah, yang pertama adalah tentang bagaimana Yusuf mengambil alih kuasa dendam itu. Yusuf mengambil berat terhadap ahli keluarga yang lain yang berada di rumah. Itu satu sudut lain. Kenapa Yusuf itu tidak mengeluarkan ataupun tidak mengambil keputusan untuk melakukan dendam ataupun membalas dendam di situ. Nah, itu pertama. Dan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini, adalah tidak wajar atau tidak adil bagi contoh kita ada saudara ataupun ya kawan yang menyakiti kita. Satu ketika itu kita berada di atas dan saudara yang menyakiti ada di bawah ataupun dalam kesulitan, dan adalah tidak adil bila mana kita berbuat untuk terus membalas dendam pada beliau sedangkan kita boleh menolong beliau. Mungkin dengan dia kita seperti Yusuf. Sebenarnya kalau dalam sudut-sudut lain Yusuf itu sebenarnya masih ada hati yang geram dengan saudara-saudara dia. Tetapi dalam sudut lain, pandang lain dia berpandangan jauh dan berjiwa besar melihat ahli keluarga yang lain. Dan dalam diri kita, dalam situasi kita juga kita ada itu. Adalah tidak adil bila karena seorang itu dalam keluarga ataupun rekan-rekan itu kita nampak dia punya anak jatuh dalam lukang, kita tidak tolong. Itu sesuatu yang macam tidak rasional sudahlah. Jadi biar kita ini menjadi sesuatu yang luar biasa daripada yang biasa-biasa. Oke, itu konsep yang pertama, yaitu walaupun kita ini melihat orang yang disakiti itu rasa benda ataupun perkara yang dia lakukan kepada kita, tapi kita akan melihat orang lain di belakang ataupun di samping mereka. Ya, itu pertama.
kalau dari sudut keluarga ataupun yang paling dekat, suami istri, janganlah karena suami atau istri Anda itu betul-betul pernah menyakiti Anda dan membelakangi semua isi keluarga. Contohlah dalam sudut perceraian ataupun dalam sudut kes rumah tangga. Karena terlalu sakit hati dengan pasangan dan mengambil keputusan untuk bercerai, belakangi keluarga yang lain ataupun anak-anak itu sendiri. Itu dari sudut sana, dari sudut itulah. Oke. So, saya lihat ya itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah Yusuf kini berada dalam kedudukan yang membolehkannya untuk menjaga anggota-anggota yang lemah di dalam keluarga ini, dan itulah yang dia lakukan. Oke, itu kita melihat begitu juga seperti yang saya cakap sebelum ini, adalah tidak sebenarnya mampu untuk membantu, tetapi kita dihalang dengan suatu kisah lama. Mungkin pada waktu yang terjadinya kisah yang lalu itu kita ini esok urutan ke dusun, jadi kita ini terlalu lemah lah dan tidak ada kemampuan apa-apa. Tapi bila mana kita diberkati Tuhan dan kita sebenarnya boleh membantu orang yang walaupun telah menyakiti kita, itu salah satu dari menurut prinsip Alkitab itu adalah yang terbaik bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Ya, mengamalkan prinsip-prinsip Alkitab dalam perhubungan kita tidak bermaksud bahwa kita boleh atau harus menerima penganiayaan. Ya, kadang-kadang kita ini bilang semasalah dia lebih. Nah, jadi kadang-kadang orang lain, dia pandangan orang lain kepada kita adalah bila mana mereka melihat, orang pertama orang tipu kita, lepas itu dia lihat yang kita ini tidak apa-apa. Contohlah kalau dia tipu sesuatu ataupun sakiti kita, kecewakan kita, dan kita tidak pernah pun panggil pergi balai raya. Nah, itu contoh. Tapi bila mana begitu, kadang-kadang orang melihat bahwa oke, saya siap. Tapi inilah konsep Alkitab. Tidak sepatutnya sebenarnya kan itu bukan bermaksud yang kita ini sentiasa mengampuni ini diperbolehkan untuk terus dianiaya, oke? Dan dalam sudut lain sebenarnya dalam pandangan saya benda ini bukan saya bukan hanya melihat kepada posisi Yusuf, tapi saya lebih suka melihat kepada posisi bertentangan, oke? Antara abang-abang dia kepada Yusuf. Situasi ini sudah berlaku dan dalam solusi dalam Alkitab sudah diperjelaskan. So, kalau kita berada di posisi Yusuf, dua perkara ataupun dua prinsip Alkitab itu saya pikir kita boleh terjemahkan dalam kehidupan kita. Seperti yang saya cakap tadi, yang pertama adalah ada pembiar itu lun sesuai mentadbir kelemahan ataupun kekurangan di seorang di depan dati. Jadi ada nadat hari kemudian diterima ini magasa ng turunan nila lebok Jadi sesuatu yang agak kasar ataupun sesuatu yang kurang rohanialah. Jadi saya pikir itu pertama, dan kedua adalah kalau kita boleh membantu, kalau kita ada kemampuan untuk membantu, walaupun dalam situasi seperti Yusuf dianiaya dan ada kisah silam yang begitu perit, tapi kalau kita ada peluang, ada kemampuan untuk membantu, kita teruskan membantu. Itulah konsep Alkitab yang dua konsep jika berada di sisi Yusuf. Tapi bagaimana kalau kita berada di bukan Yusuf?
kita pula yang penganiaya ini nanti. Nah, oke, bagaimana kita menyadari semua itu? Ketika kita ataupun apakah prinsip Alkitab bila kita yang berada di situ ataupun berada di pihak abang-abang Yusuf itulah. Okay. Jika kita lihat dalam Matius 25 ayat 41, tapi saya pikir ia bermula daripada ayat ke-40. Di mana di sini mengatakan bahwa dan raja itu sebenarnya ya saya pasti kita semua ada Alkitab dan kita lihat secara keseluruhan supaya dia tidak mengambil masa banyak. Untuk lebih jelas, saudara dan saudari boleh melihat dalam Matius 25 ayat 40 hingga 46. Oke, tapi saya lihat asas daripada semua yang diperkatakan dalam Matius 1 ke 40, yaitu berbunyi begini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pembina yang tembalut, saya pikir bagi seorang Kristen, apalagi dominasi Advent, sangat jelas bahwa itu ayat itu merujuk kepada perkataan Tuhan yang menyatakan bahwa amu isya papabuli, amu dan isya orehan dat iti tulun-tulun daw iti dat papaka amu dat tulun-tulun dit hirid kelompok kopi daw. Sama ada secara intelektual kok, secara adat ekonomi kok, secara dit physical dit keruhang ini dapat ayat ditinggal menjelaskan bahwa amu aku norehan kadi kinarihan. Sebab pada waktu Anda melakukannya itu kepada mereka, sebenarnya Anda melakukannya kepada aku pada letak ayat 40. Jadi konsep pertama, bila kita berada di posisi Yusuf ataupun ya posisi yang teraniaya, kita boleh melihat kepada dua konsep itu, yaitu pertama, kita tidak sepatutnya atau patut kepohombing segi bumuan di masyarakat sesuai, keluarga sesuai ataupun orang lain. Biarlah benda itu Anda dengan dia. Dan kalau Anda boleh melakukan seperti Yusuf, memaafkan orang yang menyakiti itu adalah karunia daripada Tuhan. Dan yang kedua adalah bila mana kita mempunyai kemampuan, kesempatan untuk memberi yang terbaik daripada yang baik-baik saja kepada kita. Saya merasa itu adalah kasih yang diturunkan Tuhan melalui Yesus Kristus, melalui pengampunan dosa kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Dan jika kita berada di posisi yang bertentangan, seperti saudara-saudara Yusuf, saya rasa ayat dalam Matius 25 ayat 40 ini jelas, dan saya percaya seorang Advent tidak pernah akan mengabaikan perkataan ini. Dan saya pikir dari situ kita boleh melihat ataupun mendidik sifat kita kepada satu prinsip yang sejajar dengan Alkitab. Jadi begitu saja yang saya boleh kongsikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Elda Pandilin. Sebenarnya dia sudah pun merungkai perbincangan ataupun pelajaran Ahad ya menghadapi masa lalu. Nah, bukan semua orang boleh melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf ya. Itu merupakan satu kemampuan yang besar. Itu bukan biasa-biasa, itu luar biasa kata Elda Pandilin ya. Mengampuni orang yang betul-betul menyakiti hati kita. Ya, dan Yusuf juga betul-betul menyakiti hati Yusuf, tapi dia tetap mengampuni dan melupakan semua perkara masa lalu, dan itu adalah prinsip Alkitab yang terbesar ya. Sebagaimana Yesus telah mengampuni kita
yang telah dihukum maut. Dia mengampuni kita dan dia menebus kita di kayu salib. Itu adalah prinsip Alkitab yang terbesar. Baik, untuk pelajaran ataupun soalan yang seterusnya, ya, Elder Solitin. Okey, adakah Yusuf benar-benar mengampuni saudara-saudaranya? Ya, sebab kalau kita lihat kan setelah mereka datang, dia macam ada tes lagi, dia ada mau uji-uji, macam dia ragu-ragu pula kan, macam dia masih lagi berdendam. Tapi apakah sebenarnya? Kenapa dia menguji? Ya, okey, silakan Elder Solitin. Oke, senang kusabon, senang hari Sabat kepada titensanan. Terima kasih di peluang. Teman gina aku be nak tu peramanan tu ihona pa mamalahing dah titik kita aku napa di Salmon no penting pelajar ku dilesas di 94 ke 95 aku di serok apa Salmon. Hadi EPND lah ngak pelajar ku titik goset dua pelajar ku be nak dah itu melahing nanti pamahiti ngak amulak kase gina lah. Jadi terima kasih di kesempatan pada masa ini saya begitu cukup gembira sebenarnya walaupun dalam alam maya sahaja saya ada beritahu dengan si Salmon sebelum itu terlampau lama sudah kita tidak berjumpa. Sekali jumpa di dalam alam maya hari ini, jadi itu satu kegembiraan untuk diri saya sebenarnya. Oke, soalan dapat dihai nggak poinka? Adakah Yusuf benar-benar mengampuni saudara-saudaranya? Kenapa Yesus perlu menguji saudara-saudaranya seolah-olah dia masih berdendam terhadap mereka? Oke, aku tiot latar belakang dan sebab penganawayaan terhadap latar belakang di sahabat-sahabat di Nekatali. Lelan nanti Yusuf nepetiham i tanak di kemanjan kepada tapak dau, kerohian di tabang dau, kalau tabang-tabang dau, gisam dat nakasuang dat telaga, no? Gisam dat jinuang. Na jual lot masih rekin dari ketam. Mintaan tangan apa tika pasien ditit kamenda Yusuf ditiham kapasian dit beli kamenda nasal sara. Nakanu nakajadi hisyadat hamba di Potifar jadi anak tanak dat kuli na berhila isya tiba. Mahat tagayo na siya diham panjara na. Mintaan tangan apa tim tapi keadaan nggak mungkin. Kalau saya berada di tempat Yusuf, saya akan katakan, kalau bukan karena abang-abang saya tidak akan berada di dalam keadaan yang susah ini. Oke. Adakah Yusuf ini betul-betul mengampuni? Entah kalau kedudukan Yusuf dicerita ada hititiham, Yusuf dapatiham sangulun ageo pangkat mangku bumi ataupun mungkin dari tina perdati tisar ngai komandan perdana menteri. Elan takut sekira dapat kikuasa daya ti bah itih nanti peluangku membalas dendam. Kalau dulu kamu nikali lah kamu kasar aku mengkali tirikan tehit harus salom dat iginau dati, no? Jadi harus isok pepatah dat bahasa Melayu. Saya bukan juga guru bahasa ini, Salmon masih itu juga subjek guru geografi. Tetapi ada satu pepatah macam ini. Anjing, kalau dia sudah anjing, amuk memang akan datang ingat, mau saya beti singut ika. Jadi, menungkuan aku secara 100%, itu apa nggak? Yusuf, yo dah tutulun dah biasa, yo dati tutulun dah biasa. Senggira napi sentok kita di tengah tabang-tabang dawam, pokoknya kau olisi isya sebab apa anak kau tutun isya kinderhingan nga harong nga daw mungkin anda ilan apa tabang-tabang daw nga harong pemusarahan daw nakotaubat namatudi lo tabang-tabang kulo angarat temo diguluh poka. Jadi komen apa nga masih ada keraguan yang ada pada diri Yusuf sebenarnya, tapi keraguan bukan bermakna yang dia tidak mengampuni. Saya percaya dia mengampuni secara 100% sebab dia tidak melakukan apa-apa tindakan untuk mencelakakan abang-abang dia. Itu dibuktikan di dalam Alkitab. Tetapi di sudut hati dia itu, boleh kemana senggira terhadap otogu, luka itu pandai sembuh. Betul, pandai sembuh. Tetapi parut luka itu tidak akan sembuh. Dia sentiasa ada.
Masa lalu sudah berlalu, tetapi masa lalu masih teringat-ingat. Oke, nunuhot nigitan di Yusuf, menungpai anak haro iso haro di uyuk, dia Yusuf. Tu hitinapod ayat, tantukot hitit atau kitab, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di sorga juga mengampuni kamu. Menungkuan akut itina penting igitan di Yusuf de salam de keposian dong. Jadi ilo na sabab dit nokura. Ilo na persoalan nokura mengetu menguji-nguji paisir di tengah tampine. Intan to kan skenario de cerita dah ilo. Songgira no kon nokora Yusuf de magi surita itabang dot song kurah penasalan dia lo de pina pebuat itih nama titi akibat titi kesalahan dati tidi man toko nama titi mau kali paten toko dia mangku bumi ditih kali tong tabang dalam magi surita nunuminan Yusuf ong Yusuf hila bilik mihad Yusuf mati mihad sekira lagi balas dendam mihad sebab de olisi. Jadi menungharat dua keadaan atau kita menungkuan aku 100% dia mengampuni saudara-saudaranya, tetapi pada masa yang sama dia juga seperti kita. Mungkinkah dalam soalan hati dia, mungkinkah abang-abang saya ini sudah bertobat? Nah, itu yang ada. Jadi hilon kuna pahe elda somon harap-harap mila pakayon. Oke, Fonseca Ego. Oh ya, cukup clear kan Dusun. Alright, cukup jelas apa yang sudah diterangkan ya, bagaimana kisah Yusuf, adakah dia masih berdendam, ya, kenapa dia menguji, ya, kita sudah pun mengetahuinya. Nah, kalau kita mengampuni, ya, mengampuni kesalahan seseorang, ya, tapi kita masih ingat-ingat kesalahan itu, ya, adakah pengampunan itu masih dianggap sejati, ataupun adakah pengampunan itu masih lagi dianggap ialah sejati? Sebab kosoro-soro padi kadiki go. Jadi Pastor Imbuhan Patrick, ya, mengampuni dan melupakan. Bagaimana kita boleh mempraktiskan, ya, mengampuni dan melupakan ini? Persilakan. Ya, terima kasih, Elda. Jadi pertanyaan yang begitu menarik, ya. Namun kita kena ingat, mengampuni dan melupakan berarti menghilangkan rasa dendam, menghilangkan keinginan untuk membalas dendam, dan yang pastinya melupakan semua pengalaman pahit yang sudah terjadi. Inilah mengampuni. Jadi pengampunan itu berarti kesediaan untuk meninggalkan hak seseorang untuk kebencian atau penghukuman dan balas dendam terhadap si pelaku yang bertindak tidak adil. Dan pengampunan adalah tindakan yang disengaja oleh si korban yang disakiti ini. Jadi pengampunan itu adalah tindakan yang disengaja, bukan terjadi secara otomatis atau terjadi begitu saja. Dan pembalasan bukanlah hak orang yang disakiti. Bila mana kita disakiti, ya, pembalasan bukanlah hak kita. Pembalasan bukan hak orang yang disakiti, melainkan itu adalah hak Tuhan. Ya, berbicara mengenai pembalasan itu adalah bukan hak orang yang disakiti, tapi itu hak Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudari, kita pasti kenal arti dendam, ya. Bahkan mungkin kita pernah berdendam. Puji Tuhan jika ada yang tidak pernah berdendam. Namun sangat membimbangkan jika ada yang menyimpan dendam bertahun-tahun lamanya.
dan sampai sekarang belum menyelesaikannya. Dan pertanyaannya, apakah kita ketika kita menyimpan dendam, apakah itu suatu kepuasan bagi kita atau bagi mereka yang mengalaminya? Apakah itu suatu kelegaan? Apakah itu suatu yang wajar dan ketika tiba saat membalas dendam, maka tercapailah kepuasan hati? Saudara-saudari, ada hal penting yang ingin saya share, yang harus kita ketahui ketika seseorang itu harus ketika dia terus menyimpan dendam, ya, mungkin kita bukan sifat yang berdendam, tetapi mungkin juga ini hal yang penting untuk kita ketahui bersama, ya. Ketika seorang itu terus menyimpan dendam, apa yang terjadi? Dendam adalah tanggungan berat. Dendam adalah membawa hidup kepada kepahitan. Dendam membuka pintu untuk pelbagai penyakit, ya. Saya tidak tahu kalau ada orang yang simpan dendam bertahun-tahun hidupnya, baik emosi, baik fisik, sehat-sehat saja, ya. Tetapi ketika seorang itu menyimpan dendam, itu mungkin saja membuka pintu untuk pelbagai penyakit. Dan dendam juga merusak masa depan kita. Dendam juga mengganggu hubungan kita dengan Tuhan tentunya. Jadi, banyak orang mengakui mempunyai iman dan mempunyai agama. Tetapi jika menyimpan dendam, kepahitan dan kekecewaan dalam hidup, apakah itu namanya sejati? Ya. Dan ini juga sama seperti merusakkan hubungan kita dengan Tuhan secara perlahan-perlahan. Nah, jadi bila mana kita melihat akibat dari seseorang yang menyimpan dendam yang tadi saya telah bacakan, jadi bagaimana untuk menangani semuanya ini? Sederhana jawabannya, belajar untuk mengampuni. Ya, tadi sudah dibahas mengenai pengampunan. Ya. Mengampuni sememangnya tidak mudah, ya. Mana mungkin kita begitu mudah untuk mengampuni seseorang ketika kita sering disakiti, apalagi masalah itu sering dilakukan. Mau ampuni tapi dia buat juga. Ya, kalau secara dunia nyata mungkin sifat manusia kita mungkin tidak mudah untuk mengampuni, sangat berat. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, mengampuni adalah kunci berkat, ya. Mengampuni adalah kunci berkat. Jadi memang sangat berat untuk mengampuni, tetapi bila mana kita mengampuni, itu akan membuka kunci berkat. Apa itu kunci berkatnya? Adanya pengampunan, kita ada semangat baru. Dengan adanya pengampunan, kita ada kekuatan baru. Dengan adanya pengampunan, kita akan mendapat kelegaan. Tidak mungkin kita terus berdendam seumur hidup. Dan marilah kita belajar mengampuni, meskipun itu mungkin sangat berat. Tetapi bila mana kita belajar mengampuni, kita akan memiliki kekuatan baru. Saya teringat satu lagu, ya. Kalau kita pernah dengar yang bertajuk Mengampuni, saya suka lagu ini. Sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Dia katakan di sana di dalam liriknya, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Dan di dalam chorusnya itu, ampunilah bila kami tidak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Jadi, pengampunan sejati ialah apabila kita mengampuni kesalahan orang itu dan melupakan kesalahannya. Sama seperti Tuhan Yesus
menghapus dosa dan kesalahan kita di kayu salib, ketika dia mati di kayu salib. Jadi saya kira ini saja jawabannya. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih Pastor Imbuhan. Kita telah melihat bahwa pengampunan, ya, kalau tak lampau berat kesalahan itu katanya, dan kita tidak boleh melupakannya sekali, maka kita harus mengampuni berulang-ulang. Tidak apa, kalau kita tidak dapat melupakannya, maka kita kena mengampuni berulang-ulang supaya pada akhirnya kita akan dapat melupakannya. Saya tertarik dengan kata kunci tadi, kunci berkat. Ya, kita akan dapat kunci berkat kalau kita mengampuni. Terima kasih Pastor Imbuhan, dan kita ada 19 menit lagi. Jadi untuk beberapa soalan kemudian ini saya minta panel boleh ringkaskan sedikit supaya kita ada masa untuk selesaikan perbincangan kita pada pagi ini. Baik, apabila berlaku satu perselisihan, ya, sama ada yang mengampuni dan diampuni, itu ada dua pihak, sudah pasti hubungan itu akan retak, ya, akan retak. Jadi bagaimana kita boleh menghadapi hubungan yang menyakitkan ini? Bagaimana kita boleh memperbaiki? Ya, Elder Evangelim, bagaimana kita boleh mempraktikannya ini? Terima kasih. Nah, sekali lagi kita akan berbalik kepada konsep Alkitab. Yaitu kalau kita lihat dalam kitab Mazmur, di sana seringkali Raja Daud mengungkapkan kekesalan dan apa-apa pun di dalam hati dia kepada Tuhan. Ya, dan jelas bahwa konsep ini baik dan benar-benar menjadi. Kita melihat bahwa dan kita melihat bahwa konsep itu sangat baik. So, dalam hidup kita juga yang paling penting kita di sini adalah pengakuan dan hubungan dengan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus mengakui bahwa kita ini sakit hati. Jangan sok keras hati. Keras kurang. Jangan bilang yang kita ini kuat. Jadi kalau kita bilang sakit hati, saya percaya kalau bukan ada girlfriend tempatlah dulu. Tapi kalau girlfriend yang kasih sakit hati, dengan siapa kan? Jadi pasti dengan Tuhan. So harus kita ini mengakui bahwa kita ini sakit hati dan kita harus merujuk kepada Tuhan. Itu yang pertama, konsep yang pertama, bagaimana kita untuk memperbaiki atau praktikal dalam bagaimana kita mengampuni ataupun diampuni itu sebenarnya. So yang kedua adalah dalam Lukas 23 ayat 34 yang mengatakan bahwa Yesus tidak menunggu untuk orang lain minta ampun baru diampun. Dikatakan di sana bahwa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan konsep ini jelas bahwa tidak perlu untuk menunggu orang lain meminta ampun baru kita mengampuni kesalahan mereka. Itu konsep yang kedua. Dan seterusnya adalah merendah diri untuk bila kita berdoa kepada Tuhan dan mengampuni kepada Tuhan. Dan ada satu perkara yang di sini katakan bahwa jika bukan demi orang lain itu, siapa yang Anda perlu maafkan di sini? Dia bilang, jika bukan dengan orang yang menyakiti kita, akan demi diri kita. Seperti yang pastor kita tadi katakan bahwa mengampuni itu adalah pintu berkat. Nah, ini jelas. Jadi saya rasa dua konsep Alkitab ini kita boleh praktikkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah hubungan baik dengan Tuhan, mengakui, merendah diri, seperti yang pemazmur ataupun yang Raja Daud lakukan pada suatu ketika dahulu, bahwa dia seringkali menyatakan segala kelemahannya kepada Tuhan dan
kesukaran dia. Dan yang kedua adalah Lukas 23 ayat 34 mengatakan bahwa Yesus tidak menunggu orang meminta ampun kepada apa yang dilakukan mereka lakukan Yesus, tapi Yesus sudah mengampuni itu. Jadi dalam konsep ini saya pikir jika kita praktikkan dua konsep Alkitab ini, kita akan mendapat kelegaan dalam hati dan mudah-mudahan berkat pengampunan itu pintu berkat terbuka. Amin. Amin. Jelas dengan apa yang diterangkan oleh Elder Apandi tadi. Nah, saya rasa untuk soalan terakhir saya tujukan kepada Elder Solitin, dan mungkin kalau ada masa kita boleh bukakan soalannya. Kalau kita ada masa, rasanya kita ada masa beberapa menit untuk anggota-anggota lain untuk bertanya. Ada soalan di chat saya nampak. Okey, teruskan dengan Elder Solitin. Bagaimanakah pengampunan memberikan kebahagiaan, kedamaian akhirnya kepada seseorang? Oke, terima kasih Elder Somon. Saya cakap bahasa Melayu lah. Saya minta maaf yang tidak paham bahasa dusun tadi, terutama yang bangsa Murut di sana. Kasih paham-paham saja lah kan. Oke. Bagaimanakah pengampunan memberi kedamaian hati seseorang? Ada seorang pernah bercakap macam ini. Musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Itulah musuh kita, yaitu diri kita sendiri. Kalau kita berada di dalam arena, contohnya kita dalam perlawanan, sebenarnya kita tidak pernah gentar dengan lawan kita. Tetapi yang kita gentar ialah diri kita sendiri. Mampukah kita atau tidak? Itulah persoalan yang wujud. Jadi soalannya, kalaulah sesuatu yang ada di dalam pemikiran kita ini, sering kita tidak mau memaafkan orang, tidak mengampuni kesalahan orang, adakah itu akan memberi kebahagiaan kepada diri kita? Saya ada pengalaman pada zaman waktu jadi seorang pelajar. Ya, kami tinggal di asrama. Dan di asrama itu saya telah bergaduh dengan seorang kawan di asrama hanya karena perkara yang kecil. Dan apabila saya selidiki, itu adalah karena kesalahan saya sendiri. Saya banyak kali ulang ini kepada pelajar juga, yang apabila kita melakukan sesuatu, kita akan berhati-hati. Saya marah dengan kawan hanya karena sebatang pen sahaja. Dan akhirnya kami tidak bertegur sapa dalam beberapa hari. Setiap kali saya melihat mukanya, bertemu dengannya, saya cukup resah. Dan tidak tahu mau buat apa. Jadi akhirnya pada suatu hari, saya berjumpa dengan dia. Saudara, sahabat saya meminta maaf. Dan selepas itu kami telah menjadi kawan rapat semula. Saya ingin katakan, kalau kita tidak mampu melupakan ataupun tidak mampu memaafkan orang, itu akan menjadi beban dalam kehidupan kita. Saya mempunyai kepercayaan secara 100% tentang Yusuf. Yusuf, dia tidak akan berada di dalam posisi dia sebagai seorang Perdana Menteri seandainya dia masih berdendam dengan saudara-saudaranya. Oke, kita lihat, dia juga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi berbanding dengan kedudukan si Potifar sebenarnya. Saya rasa dia mampu membalas dendam dengan keluarga si Potifar yang telah memenjarakannya. Tetapi apa kunci yang dibawa oleh si Yusuf? Saya ingin membaca di dalam Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta sahaja pada jalan hidupnya? Atau dalam bahasa Melayu yang lain, kalau kita ada kekhawatiran, hari motim kotim degino, bahasa dusun, adakah Anda boleh memanjangkan sedikit saja usia di dalam kehidupan Anda? Ya, tidak. Dan salah satu puncak penyakit paling banyak di dunia adalah karena stres yang berlebihan. Dan stres itu adalah karena masalah diri kita sendiri. Jadi hari ini tajuk dia adalah istirahat. Istirahatlah daripada dendam-dendam. Seandainya kita ada dendam, jangan berdendam. Lupakanlah itu. Mudah-mudahan kita akan tenang, damai sama seperti Yusuf. Itu sahaja Elder Somon. Amin. Cukup jelas di situ. Ya.
Baik, oke, kita ada 10 menit lagi sebelum berakhir. Mungkin ada soalan-soalan, saya nampak soalan daripada chat, ya. Berapa susahkah mengampuni? Ya, berapa susahkah mengampuni? Saya ingat kalau dulu-dulu masih muda-muda, awal 20-an, kalau main bola di padang kan, kalau kena gisir-gisir sedikit, nah, saya redeka mintong kalau talikut ya. Nah, Penandang saya. ya maksudnya untuk apabila kita disakiti kan, seolah-olah kita ada secara otomatis kita mau membalas dendam ya. Tidak ada rasa macam oh tidak apalah dia tidak sengaja, mungkin begitu ya. Tapi itu yang kita nampak sepanjang pelajaran sekolah sahabat hari ini soalan dia berapa susahkah mengampuni ini? Oke, berapa susahkah mengampuni? Oke, saya mungkin ada di antara panel yang boleh menjawab, siapa sahaja, silakan. Terima kasih, senang aku sumimbar di soalan dia. Sebenarnya sangat susah itu, sangat susah kalau ego kita terlampau tinggi. Jadi salah satu daripada yang mungkin saya rasa perlu kita lakukan adalah kita buka ego. Oke, saya nampak si Melvin Gulimas ini, Cigure Gosen, kawan saya sendiri ini. Shalom, dia bilang, mengampuni kesalahan orang lain bukanlah sukar, kecuali bagi orang yang tidak mengenal Yesus. Nah, kita lihat poin di sana. Ego juga halangan untuk mengampuni. Nah, itu salah satu. Ego menyebabkan kita sukar untuk melupakan peristiwa atau perbuatan yang sangat-sangat menyakiti. Tetapi bukan berarti tidak mampu mengampuni atau tidak mau mengampuni. Hal ini karena sikap manusia yang normal, kecuali seseorang itu sudah nyanyuk. Bahasa itu pun satu bahasa yang kalau pemilihan mengampuni itu lo nanyanyuk namanya kade Cigo Melvin dah itu. Jadi satu pendapat yang sangat baik. Jadi kikiskan ego, dan saya rasa itulah manusia sangat tinggi egonya. Tetapi kalau kita kenal Yesus, ego boleh berkurangan. Tadi ada dikatakan buat itu berkali-kali, bukan sekali saja. Ada Elder Somon? Oke, terima kasih, cukup jelas ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa lagi persoalan di sini. Oke, Pastor Imbuhan, saya rasa ada soalan di sini. Apakah kehidupan kita sekarang ini juga adalah rencana Tuhan? Mungkin ada jawaban ringkas daripada Pastor Imbuhan sebab ini sudah dibincangkan tadi ya. Oke, terima kasih soalan itu. Jadi boleh jadi Tuhan merencanakan sesuatu dalam hidup kita, tetapi apakah kita memilih untuk terlibat dalam rencana Tuhan? Jadi itu dulu pertanyaannya kan. Apakah kita memilih untuk terlibat dalam rencana Tuhan? Jadi setiap panggilan Tuhan yang kita sahut ya, pasti sudah disediakan rencananya. Itu sebab apakah kita peka terhadap panggilan Tuhan untuk terlibat dalam misinya? Jika kita peka terhadap setiap panggilan Tuhan, maka kita mengetahui kita juga terlibat di dalam rencana Tuhan. Jadi saya kira itu saja. Oke, saya rasa ada menjawab ya soalan daripada siapa tadi? Daripada Herman, saudara Herman ya. Oke, persoalan daripada Pastor Chaldi ya, dari persoalan dari anggota. Yusuf kata tidak akan berdendam pada abang-abangnya. Oleh itu perlukah lagi Yusuf menguji pada abang-abangnya? Bukankah pengujian sama saja melepaskan dendamnya? Sebenarnya ini sudah pun dibincangkan tadi, tapi mungkin nak kesondotkan tuh. Jadi bolehkah tuh kasih sondot lagi? Oke, terima kasih. Saya telah jawab soalan tadi. Saya percaya sebagai seorang manusia biasa, Yusuf dia sama seperti kita harus boleh membezakan di antara benda yang kita masih mengingati dengan yang mendendami. Saya rasa itu satu perkara yang berbeza atau dua perkara yang berbeza. Sebagaimana yang saya katakan, saya percaya si
Yusuf, dia mengingati apa yang telah dilakukan oleh abang-abangnya. Coba kita tengok pada diri kita. Adakah Anda melupakan apa yang berlaku dalam sejarah hidup Anda? Itu soalan dia. Tidak kan? Anda tidak akan pernah lupakan. Tetapi sering kali kita mengatakan, lupakan perkara yang lalu. Lupakan perkara yang lalu bukan bermaksud yang kita tidak ingat, tetapi kita memperbaiki benda yang lalu, sebab benda lalu kita sudah berlalu. Yang kita akan minta ialah benda yang ke depan. Orang tidak boleh putar jam, dia tidak akan boleh putar jam. Tetapi jam yang berputar kita sudah tahu apa yang berlaku. Tetapi itu bukan bermakna yang kita balas dendam. Oke, tetapi kita akan memperbaiki. Jadi kenapa dia begitu? Dia buat ujian kepada abang-abang dia. Oke, mungkin juga di dalam hati si Yusuf. Tidaklah dikatakan di dalam Alkitab. Cuma saya ingin merasakan Yusuf itu sama seperti saya. Dia mungkin meragui abang-abangnya. Mungkinkah betul-betul orang ini sudah bertaubat? Nah, itu yang wujud di dalam pikiran dia. Oke, saya ada pengalaman, Somon. Ini pengalaman. Saya pernah kasih hutang kawan duit. Duit itu sejak duit saya masa itu. Betul ini. Itu saya duit saya untuk 1 bulan. Dan kawan ini dengan datang, dia bilang, saya minta tolong sama kau. Dan saya pun puhang tamus, orang dusun bilang. Saya tidak tahu kenapa. Sebab dia kawan, saya bagi aja semua. Tanpa lebihan dia. And then selepas seminggu, tidak dia datang. Sebab dia bilang nanti hujung minggu saya bagi. Selepas 2 minggu, tidak datang. 1 bulan, tidak datang. Saya tanya, dia mengelak. Dan itu telah berlaku lebih kurang 25 tahun yang lalu. Lama sudah Somon. Waktu saya jadi tenaga pengajar di SAS pada masa itu. Jadi pada hari ini saya jumpa dia. Kalau saya jumpa dia, saya tidak pernah minta lagi. Kalau dia cakap, saya mau bayar hutang, saya bilang tidak apa ya. Saya sudah lupakan hutang kita. Walaupun itu angka yang besar pada suatu masa dahulu sebab saya sangat memerlukannya. Jadi saya rasa bukan membalas dendam dengan mengingati, tidak. Kalau dia balas dendam, dia sudah buat jahat kepada saudara-saudara dia. Itu sahaja pada pandangan saya. Amin. Satu pengalaman yang baik. Oke, daripada Melvin Gulimas, dia mengatakan mengampuni kesalahan orang lain bukanlah sukar kecuali bagi orang yang tidak mengenal Yesus. Ego juga halangan untuk mengampuni. Ya. Sebaliknya, sangat sukar untuk melupakan peristiwa atau perbuatan yang sangat-sangat menyakiti. Tetapi bukan berarti tidak mahu mengampuni. Hal ini karena sikap manusia yang normal, kecuali seorang yang sudah nyanyuk. Ayah, Mio nyanyuk, dia naretan di tino. Baik, terima kasih. Oke, ada soalan terakhir di sini, kita ada 2 menit lagi. Bila kita mengampuni, adakah kita membenarkan perlakuan orang tersebut? Mungkin Elda Pandi dengan ringkas. Ya, bersiko moderator. Nah, sebenarnya sudah pun dibahas juga tadi kan, bahwa bukanlah untuk membenarkan mana-mana orang. Kalau kita ampun dia sekali, dia buat 2 kali lagi. Jadi, kalau di kampung saya sini, dia bilang, kayak enggak apa, kita ikut prosedur saja. Dia bilang. Jadi, kalau dia buat pertama kali, kita senyum. Yang kedua kali, terpaksa kita bawa jemaat lah. Jadi, yang ketiga kali, kalau buat lagi, paksa kita jumpa di balai raya lah. Jadi, sebenarnya ini benda bukan tidak mengampuni. Konsep dia konsep ada di sana, ada didikan seperti yang dalam saya kurang pasti di mana tuh ayat yang mengatakan bahwa bila saudara Anda bersalah ataupun melakukan kesilapan, kita kena bawa dia dia lebih kepada konsep didikan lah. Jadi dia supaya dia tidak balik-balik buat. Tapi sebenarnya pengampunan itu tidak menggalakkan perkara penganiayaan itu berlaku. Ya, pengampunan itu bukan begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Secara jujurnya,
kita telah melihat tadi bahwa mengampuni ini merupakan cermin kepada kehidupan Kristus. Ya, ini adalah prinsip Alkitab yang terbesar dan kita harus mempraktikannya juga. Ya, kita harus mengampuni sesama orang. Jadi bukan maksud dia membenarkan, tetapi oleh sebab kasih sama seperti yang ditunjukkan oleh Kristus. Baik, terima kasih kepada semua panel yang sudah pun bersama-sama dengan saya dalam perbincangan Sekolah Sabat pada kali ini. Untuk masa sudah habis, untuk kesimpulan saya mengimbau kembali pelajaran Sekolah Sabat pada kali ini. Ya, Yusuf telah dijual saudaranya sama dengan Yesus dijual oleh satu muridnya. Ya, dan Yusuf masuk penjara dengan tuduhan palsu, demikian juga Yesus benar menjadi templakan ataupun cercah kepada dosa. Nah, kesabaran dan roh suka mengampuni adalah menggambarkan kesabaran dan pengampunan yang diberikan Yesus kepada manusia. Dan roh mengampuni menunjukkan kasih kita dan menggambarkan akan karunia pengampunan dari Allah. Ya, dan pengampunan Allah memberikan kuasa untuk kita dekat kepadanya dan pengasihannya melimpah ke dalam jiwa kita dan kelembutan dan pengasihan akan terlihat dalam diri kita. Jadi saya rasa cukup jelas dengan pelajaran Sekolah Sabat pada pagi ini. Terima kasih kepada semua panel, Elder Solitin, cikgu saya yang masih handsome, masih muda nampak, Elder Effendi Lim, ya, Ponsikal Tagumu, dan juga kepada Pastor Imbuhan Patrick. Terima kasih kerana telah bersama dengan kita semua dalam pelajaran Sekolah Sabat. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pemimpin acara.